sampai sekarang pun kenapa kita senang berbagi, senang membantu, senang melakukan sesuatu, alah kayak menjala gablek apa-apa kan begitu. Jadi santai aja gitu. Ada satu kisah yang makanya kisahnya kan, uang saya itu cuma 7 juta di tabungan itu. Tak ambillah 5 juta, tak bawa ke tempat yang tadi yang satu kampung hilang tadi kan. Ketemu dari Jawa, Mas kok uang? Oh ada Pak. Oh ya biar kita bagi. Bapak serahin aja, udah serahin aja. Dalam duit entek. Tapi itu ya. Kalau saya nggak berbagi, kalau saya nggak punya tanggung jawab terhadap keluarga saya, mungkin saya nggak dikasih rezeki sama Gusti Allah. Gitu. Oke. Bagi Allah itu mudah untuk mengambil apapun, jadi biasa sajalah gitu. Jadi menurut saya kunci sukses itu sederhana. Beri ya? Ya. Itu ya? Ya. Oke. Sedekah adalah the best way. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Arif Budi Susilo dari Espos Indonesia dalam program Beyond the Limits. Nah, kali ini saya senang sekali, saya beruntung sekali karena kedatangan tamu yang saya harapkan saya pengen ngobrol itu lama. Mas Joko Suranto. Mas Joko, apa kabar? Mas, alhamdulillah. Puasa-puasa ngabuburit. Ngabuburit sambil ngobrolin sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Harus bermanfaat kalau nggak rugi. Ya, nah Mas Joko ini pasti sahabat Indonesia tahu ya. Ini beliau dikenal sebagai seorang crazy rich. Nah, ini kan bahasa sosial media itu ngeri. Crazy rich, ngaspal jalan, beton jalan di kampung kelahirannya di Gerobokan, meskipun bukan orang Gerobokan gitu ya. Nah, saya kenal Mas Joko ini sudah lama karena sama-sama satu alumni UNS. Nah, tapi menarik kalau kita bicara Mas Joko ini, Mas Joko Suranto ya. Alumninya Fakultas Hukum. Nah, tapi ke Jakarta berbekal 3 potong baju. 3 celana. 3 celana. Yang lebih pasti. Ya kan? Bukan ke Jakarta, ke Bandung. Ke Bandung. Kemudian berbisnis properti. Sampai hari ini sukses, punya hotel, punya properti yang gede di Bandung. Salah satu pemain besar. Dan kemudian menjadi Ketua Umum Real Estate Indonesia. Lalu mengusung, apa Mas? Propertinomics. Nah, Mas Joko, aku pengen tahu nih. Boleh cerita sedikit, kok orang lulusan UNS, orang Solo Raya, orang Solo, kalau merantau itu ke Jakarta, tapi ini kok ke Bandung. Apa yang ada di pikiran Mas Joko waktu itu? Oke, jadi begini, sebelum saya merantau, itu punya 2 kemampuan yang mungkin teman-teman yang muda, Gen Z itu harus memiliki itu. Mereka memang mendapatkan kondisi yang bagus kalau mau cari akses, mau cari informasi, cari circle kan mudah saat ini. Kalau dulu kan waduh susah setengah mati. Nekat ya. Cari nomor telepon aja susah, cari alamat susah. Nah, itu ya. Saya punya 2 kemampuan pada saat saya merantau. Yang pertama saya bisa bikin nasi goreng Mas Joko, yang kedua bisa potong rambut. Iya. Waktu itu bikin nasi goreng dan barber. Potong rambut. Bukan, belum barber, belum belum populer waktu itu ya. Belum. Jadi begini, kita selalu prepare for the worst. Oke. In the worst case saya terjadi sesuatu, saya harus bisa survive. Jadi seperti itu. Nah, perjalanan saya sebenarnya memang ke Jakarta dan saya ada diterima di sebuah perbankan, Bank BTN lah, BUMN lah. Nah, kemudian penempatannya di Bandung. Begitu. Di Bandung, kemudian ya tadi seperti orang banyak
tahu saya kalau orang Jawa namanya engklek lah ya. Jalan kaki, datang ke sana. Terus memang saya hanya punya 3 celana panjang itu. Hitam, biru, sama jin. Jadi itu perjalanannya memang begitu. Saya masih ingat betul tahun 1996 saya masuknya. Saya penempatan di Bandung, Jawa Barat itu 97. Ya, kemudian gaji pertama tuh saya ingat persis 900.000. Imagine. Tahun 97. 97. Ya. Nah, memang dari awal saya selalu pengen berbuat sesuatu, memberi manfaat. Pokoknya pengen bisa ngasih. That's the point. Jadi pada saat ketika saya bergaji 900 pun, itu sudah ada yang saya bagi dari awal. Bahkan sepertiganya, keras saya mendidik diri sendiri. Nah, dari situ otomatis saya dipaksa oleh otoritas pribadi saya tadi untuk berbuat sesuatu, berdagang, berjualan, atau melakukan apapun untuk produktif. Jadi kerja di banknya hanya sampingan ya, jadinya? Ya, itu adalah ini ya, menjadi penopang ketika susah ya, penyangga ketika happy ya, atau gimana. Jadi seperti itu. Jadi saya mulai di Bandung tuh, saya mulai jualan apapun, termasuk warteg tadi, kemudian celana jin, taplak meja, semuanya saya jalanin. Dan sampailah pada titik tertentu itu, gaji saya di tahun 1998 itu sudah di 1.800.000, 2 juta sekian lah, 2.200.000 naiknya. Pendapatan saya dari berdagang itu 4 juta sampai 6 juta. 3 kalinya ya almost ya? Ya, dan itu hanya kita lakukan setiap 2 hari dalam 1 minggu. Jadi ya Sabtu dan Minggu? Sabtu dan Minggu, kadang-kadang cuma Sabtu. Jadi bisnis Sabtu dan Minggu itu penghasilannya sudah 3 kali dari gaji rutin di bank? Minimal 2 kali lah, minimal 2 kali lah, seperti itu. Jadi itu perjalanan saya. Jadi ketika saya ada di bank pun, saya sudah dikenal orang kaya. Dalam konteks, kalau teman-teman tuh staf muda atau teman-teman di PTN tuh kalau mau pinjam uang dari saya. Tapi bukan rentenir toh? Oh, haram kalau itu. Iya. Keras kalau kita. Iya. Jelas gitu. Jadi di situ ya apapun dimanapun, ketika di kantor saya juga bisa memberi manfaat. Sisi lain saya juga sudah bisa menguliahkan adik saya, bisa membantu keluarga, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang membuat kemudian Mas Joko turning point untuk benar-benar full berbisnis, apa pemicunya? Jadi begini, saya tahun 2004 itu pindah ke Tasikmalaya, pindah kantor tugasnya ya. 2004 tuh? 2004. Ada yang namanya promosingkir, jadi promosikan tapi disingkirkan juga, karena saya aktivis. Nah ini. Saya aktivis ya. Jadi pada saat saya pindah ke Tasik, berarti bisnis saya yang sudah saya kelola ini harus berhenti. Karena kan bisnisnya kan sektor real manual kan gitu, konvensional. Jadi kita harus bawa sampel, cek, kirim, dan sebagainya. Pindahlah saya di Tasik, kemudian saya pindah ke Tasik itu punyalah 380 juta saat itu besar. Oh, tahun 2004 besar sekali besar, itu. Ya. Untuk ukuran saya saat itu besar banget. Nah, saya usaha pertama, karena memang sering dan biasa berusaha, nggak mungkin saya itu tiba-tiba berhenti. Sama orang bekerja ketika pensiun, maka sering kan suka stres, post-power syndrome atau sebagainya. Karena activity yang daily itu otomatis seperti menjadi sesuatu yang edik, sesuatu yang keajekan malih kalau bahasa Belandanya kan begitu. Jadi nggak bisa, saya terus diem tuh nggak bisa. Nah, saya di Tasikmalaya usaha pertama tuh ayam berdaging. Baru ini? Baru lagi. Memang saya orangnya fighter. Ya. Raurus. Raurus. Ajar. Bonek. Ya.
sampai sekarang pun kenapa kita senang berbagi, senang membantu, senang melakukan sesuatu, alah kayak menyerah gablek apa-apa kan begitu. Oke. Jadi santai aja gitu. Jadi nothing tulus Iya, ya. Oke. Ini sing kasih Gusti Allah ngapain seperti itu. Udah ya itu kena flu burung. Bah. 2 kali lagi. Ya. Udah. Oke. Itu 2005 kalau nggak salah flu Iya, burung ya. 2005. Ya kan saya 2004 kan. Oh iya. Itu pelajaran pertama kegagalan ya. Iya. Oh, kalau kegagalan sih bolak-balik. Udah sering sebelumnya. Sering lah. Oke. Biasa jadi. Kita tuh nggak pernah bahwa kita akan belajar learning by doing, bahwa kita belajar tidak kepentok, belajar menghindari pentokan itu kan. Itu memang karena nggak ada guru, nggak ada mentor, nggak ada role model yang kita bisa akses, apalagi mendampingi nggak ada. Self learning. Iya, ya jelas itu. Kemudian 2 kali, ya akhirnya grogi juga itu. Saya beralihlah beli truk. Oke. Iya. Switchingnya cepet banget. Iya. Loh saya pokoknya pokoknya kendel. Iya. Udah beli truk, tabrakan. Mati 3. Stres juga. Entek duitnya lah itu. Akhirnya Iya. Terakhir bisnis usaha terakhir tuh saya bikin taman, bikin apa ya? Kayak begini furniture teman gitu. Okay. Jadi yang 380 tadi karena kena flu burung sama truknya nabrak itu habis. Relatif. Sama ini bikin ini uangnya dibawa lari sama teman kita. Jadi hampir 2 tahun ya. Nggak sampai 2 tahun kita tuh uang kita tuh tinggal 70 sampai 80 juta. Oh. Jadi ya wes. Oke. Ya kalau orang Jawa namanya dengkleng. Kita waduh gitu. Iya. Tapi ya 1 bulan selesai udah running biasa, bekerja. Bangkit biasa. lagi. Iya, jadi di situ saya belajar banyak hal. Apa yang namanya, satu, bahwa ya kalau yang sudah terjadi kita nggak bisa nyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Yang kedua, bagi Allah itu mudah untuk mengambil apapun, jadi biasa sajalah gitu. Yang ketiga, tetap aja meyakini bahwa paling happy itu kalau bisa bikin bahagia orang dengan memberi. Itu yang itu jadi falsafah ya. Ya. Falsafah hidup, nilai. Saya jalanin. Ya, nilai. Oke. Nah, habis itu kapan Mas Joko kemudian bukan banting setir karena tadi kan sudah furniture, sudah kemudian landscape ya. Kemudian ke properti. Ya. Real estate gitu kan. Oke. Jadi begini. Saya apapun yang kita kerjakan itu insya Allah saya punya reputasi, punya kolegial yang bagus, punya relasi yang bagus, punya silaturahmi yang bagus. Itu kenapa saya di Tasikmalaya sampai sekarang ketika ada Pilwalkot atau Pilbub, karena sekarang dipisah jadi kota Tasikmalaya sama Kabupaten Tasikmalaya, nama saya selalu muncul. Imagine. Ya dapat 3% lah atau 4% itu. Makanya kalau mau bilang Pilwalkot itu banyak yang datang ke saya. Karena saya selalu ada muncul di situ. Jadi selalu ada di survei ya? Ada di situ. Bayangin. Bukan hanya di Jawa Tengah aja. Iya. Jadi itu tuh dari tahun 2000-an itu. Dari saya keluar dari Tasik 2008 ya. Nah, kenapa begitu? Ya memang ini agak melompat sedikit. Memang saya ketika masih di bank pun saya aktivis untuk ketika ada bencana atau apapun saya selalu ada di lapangan. Oh, jadi investasi sosial sudah lama. Ya, pokoknya begini Mas. Saya ini kan sudah biasa susah dalam hidup saya. Saya survive dari kondisi itu, dan saya bisa survive itu karena kebaikan kawan atau kebaikan pertemanan. Tapi saya memang pantang tangan di bawah. Mau gepeng pun saya jalanin
harus puasa, tapi pantang saya meminta itu. Dan nawa itu ya memang saya harus tangan di atas memberi. Ini beda kalau main golf ya. Jadi kalau main golf mah pada saat membayar ya bayar, tapi pada saat kita ngambil ya tetap dari atas gitu. Iya. Nah oke ya di situ. Sampai Gubernur Jawa Barat almarhum ya Pak Dani Setiawan itu kan di Tasik itu kan daerah bencana, daerah tsunami, daerah gempa, dan ada 3 bencana itu saya itu selalu ada di lapangan dan waduh ya pokoknya berjibaku bener karena ada satu kampung itu habis, satu pesantren itu habis, dan saya di situ saya melakukan evakuasi. Datanglah Pak Dani Setiawan pakai helikopter itu. Ini Mas Joko lagi. Jadi kita juga ketawa. Karena pada itu sebelumnya di Pak DS waktu itu gubernurnya. Iya, Dani Setiawan. Sebelah sana mana itu? Itu juga yang sebelah sana kita waktu itu kan keterbatasan kita juga ya. Kita ada yang dipindahin itu sekitar hampir 300 rumah. Kita bisalah menyumbang sekitar ya nggak sampai 100 peralatan dapur seperti itu. Pokoknya do something. Itu sudah bisnis properti, Mas? Belum, saya masih di bank. Masih di BTN waktu itu? Masih di bank. Saya itu masih menggunakan dana pribadi sendiri? Ya, pribadi. Luar biasa. Jadi ada satu kisah yang makanya kisahnya kan, saya itu uang saya itu cuma 7 juta di tabungan itu. Misalnya kan ya usaha-usaha tadi kan, 7 juta. Tak ambillah 5 juta, tak bawa ke tempat yang tadi yang satu kampung hilang tadi kan. Ketemu Dani Setiawan, Mas Joko punya uang? Oh ada Pak. Oh ya biar kita bagi. Bapak serahin aja, udah serahin aja. Dalam duit entek. Tapi itu lah ya. Itu tuh yang membuat kita bahagia. Kalau saya runut ya Mas ya. Kalau saya nggak berbagi, kalau saya nggak punya tanggung jawab terhadap keluarga saya, mungkin saya nggak dikasih rezeki sama Gusti Allah. Gitu. 2002 kakak saya, ipar saya meninggal, kakak saya punya anak 3. Ya sudah saya tampung aja, saya tanggung jawab. Alhamdulillah sampai sekarang sudah kuliah, ada yang jadi anggota dewan dan sebagainya. Jadi keluarga saya, orang tua haji dan sebagainya. Jadi menurut saya kunci sukses itu sederhana. Beri ya? Ya. Itu ya? Ya. Oke. Sedekah adalah the best way. Iya. Nah, Mas Joko, ini filosofi hidup yang luar biasa. Saya kira ini sahabat Indonesia ya mesti menggarisbawahi apa yang diceritakan Mas Joko tadi. Nah, kemudian keluar dari BTN ya, fokus ke bisnis properti. Tadi belum saya jawab itu pertanyaan. Kok tiba-tiba ke properti gitu? Iya. Saya cerita mengenai relasi, saya cerita mengenai performance. Ya. Jadi even saya butuh uang untuk tumbuh, siapapun kita butuh tumbuh, saya pantang satu tangan di bawah. Ya. Meskipun saya di bank ya, gitu. Kalau saya berpikir dikasih mau 1 juta, 5 juta sampai 10 juta di perbankan, ya rugi sebenarnya buat saya. Karena apa? Itu membuat saya mengandalkan pemberian, tapi tidak menggunakan otak saya untuk bertumbuh. Oh, itu dasar pemikirannya. Dasar pemikirannya karena pengen memberi sebenarnya kan gitu. Jadi ketika pengen memberi ya karena dari usaha saya, dari saya harus punya effort lebih sehingga saya bisa memberi. Bukan dari ya inilah dikasih orang untuk diberikan, nggak bisa saya. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan sehingga tadi saya punya relasi, punya reputasi. Dari reputasi itulah ada sebuah kejadian. Nah, ini kejadian, banyak kejadian lah ya. Saya punya satu cerita di sana, relasi saya banyak lah, bener banyak. Grup kita seneng lah gitu. Nah, ada satu orang yang bertanya kepada saya, orang yang punya duit, Mas Joko, kalau saya beli satu aset gitu ya, menunjuk itu adalah X
eh, markas Polres yang sudah di Ruslah. Udah tekor guling. Mas Joko, kalau itu saya beli untuk usaha ini gimana? Begitu. Saya kenal pemilik yang sudah menguasai aset itu. Dan bahkan dititipin. Karena kenalan banyak, dititipin itu biasa kan. Kemudian kalau saya mengatakan, ya boleh, bagus saja, maka saya dapat 450 juta. 400, pokoknya di atas 400 lah. 400 juta. Karena mau dikasih 2,5%. Tapi itulah, saya bukan menyombongkan ini, bahasa saya Akalnya masuk di situ. malaikat lah, malaikat yang menjaga saya, bahwa saya katakan kalau untuk jenis usaha itu tempat ini nggak bagus, nggak cocok, gitu. Ya sudah, selesai. Jadi saya alhamdulillah dalam posisi itu, meskipun ya saya udah jatuh uang secara finansial tadi, saya tetap bisa mengatakan, oh nggak cocok ini, itu. Itu kemudian satu saat orang yang sama ini datang kepada saya, orang datang kepada saya bahwa, Mas Joko, saya mau diajak kawan untuk, dia kan orang punya duit ya, untuk bahasanya dipinjam uangnya untuk buka usaha perumahan atau properti, begitu. Tapi saya nggak tahu, jadi kalau nggak dipegang sama Pak Joko, saya nggak mau. Oh, oke, Gitu. dapat poinnya nih. Iya, jadi dan itu gede loh, sekitar 17 miliar. Waktu itu, 17 miliar. 2008. 2005. Oh, masih 2005 bahkan. Iya, 2005. Iya, 2005. 2005 2006. Disitulah mulai masuk bisnis properti. Nah, tar dulu. Kemudian yang operator ini juga sama meminta ke saya. Bayangin leher saya, itu angka besar saja. Kenapa orang ini? Ternyata cerita mengenai tadi, dia nanya mengenai Yang aset ngasih. yang beli itu. Iya. Dia tahu bahwa sebenarnya aset itu di tangan saya. Dari situ mungkin apa? Oh, ini orang bisa dipercaya begitu. Punya integritas. Iya. Ya. Saya sih no problem, pokoknya saya harus bisa memberi siapapun, apapun, dari dimanapun, kan begitu. Dah dari situlah saya belajar mengenai bisnis properti, saya belajar mengenai marketnya, belajar mengenai organisasinya, belajar mengenai finansialnya, saya belajar mengenai behavior bisnisnya dan sebagainya. Itu dari situ sebenarnya. Jadi jagain investasi orang yang dilakukan orang, jadi saya kontrol, gitu. Nah, you can account it. Anda bisa mengelola kalau Anda bisa menghitung. Makanya saya belajar. Karena apa? Ketika saya di bank ini kan teoritis, gitu. Nah, saya belajar praktek betul, menghitung betul. Jadi dari situlah saya sebenarnya punya kapasitas untuk berbisnis di properti. Karena jagain bisnis ini bekerja, berjalan, dan alhamdulillah sampai 5 proyek berjalan dan selesai kewajibannya dan bagi hasilnya. Oke. But somehow dalam perjalanan itu sebenarnya orang kita kan salah satu kelemahannya kalau sudah ada duit kan gatel kan, pengen ini pengen itu. Nah, saya kan pusing juga jagain, ini masih harus bayar kewajiban, ini harus bayar keuntungan, kan begitu. Nah, disitulah suatu saat saya pada saat 2007 ya saya haji, dan yang pada saat haji itu bareng-bareng kawan-kawan juga, kawan-kawan saya yang ngelola bisnis itu. Pada saat itu saya bertanya sama Allah, doa saya 2 sih. Doa pertama, ya Allah, kalau tidak lebih bermanfaat dalam hidup saya ikhlas kamu matikan saat ini juga, gitu. Itu hari pertama datang.
Hari pertama, kedua, tiga nggak mati. Hari keempat saya doa lagi. Doanya mati ya. Doa kedua. Doa minta mati ini baru dengar saya. Iya. Loh, kalau tidak lebih bermanfaat, Iya. kan selesai buat apa coba? Doa paling realistis itu. Gimana ya, udahlah gitu. Dah gitu. Doa kedua saya adalah kalau lebih bermanfaat saya keluar dari bank, maka lapangkanlah dan bantu saya segera punya rumah di Bandung. Jadi saya belum punya rumah di Bandung saat itu. Waktu itu? Waktu itu, 2007 itu. Nah, pulang hajinya adalah Januari karena haji 2007 itu adalah bulan Desember. Saya sekitar bulan Maret, April saya bisa beli rumah di Bandung. Jadi dikasih sama Gusti Allah kan, udah selesai. Saya Juni keluar dan mulai usaha. Benar-benar full usaha properti sendiri. Iya. Sudah forget it as banker, forget it ini masa lalu, udah fokus looking forward untuk yang sudah kita putuskan itu. Proyek pertama apa, Mas? Proyek pertama kalau langsung bikin PT yang sampai hari ini? Oh ya. Kalau di Tasikmalaya itu Sirna Galih Kencana, kalau di Bandung itu Buana Siki Regency. Gitu. Pakai nama Buana? Buana, ya. Jadi di situ lah kita sudah mulai. Oke. Wes. Sampai kemudian hotel juga ya? Ya memang dari awal kita ya ini pengusahanya agak pinter dikit lah. Jadi ketika dari awal itu kita mendesain bisnis itu memang sudah tiga backbone-nya di properti, yang kedua hotel, yang ketiga finance. Finance juga? Finance ya, kita ada beberapa BPR lah. Jadi properti ini adalah sebenarnya backbone-nya untuk bisnis. Kemudian setiap 3 tahun sekali itu kita bikin side business gitu loh. Jadi ya don't put your egg in one basket kan begitu. Jadi ada 3 tahun sekali kita keluarin, kita beliin apa, jadi apa. Ada kita punya pabrik dan sebagainya seperti itu. Kemudian BPR ini memang target kita sampai di 2010 nanti, 2030 nanti harusnya sudah bisa punya 10 BPR. Tapi kemarin terhenti karena ada satu BPR yang agak, sekarang udah berapa BPR? Agak salah yang kita ambil, jadi kita hold, OJK menghold itu karena ada BPR yang kita ambil kemarin itu masih belum sehat. Bermasalah ya? Ya, belum sehat lah. Semoga aja tahun ini sudah bisa mulai untung. Kalau mulai untung kita sudah mulai bisa beli lagi. Ngeri. Jadi manufaktur juga? Ya. Ngeri banget ini. Enggak lah, biasa saja. Mas Eko, jadi setelah, saya kira hanya dalam waktu 16 tahun ya, penjenengan pas pertama bisnis, pas naik haji kan 2007. 2008 itu kan ada krisis subprime mortgage di Amerika, malah masuk properti. Ini ngeri itu waktu itu. Timing masuknya itu justru ketika orang lagi boom jatuh, penjenengan masuk ya. Dan tidak ada masalah so far selama 16 tahun itu di bisnis propertinya. Ini yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Nah, sekali kita start, jangan pernah toleh-toleh ke sana kemari. apa artinya fokus? Yakini, kerjakan, dan pastikan itu berhasil. Jadi nggak ada alasan untuk point to return, nggak ada alasan untuk gamang. Harus pastikan berhasil. Karena itu pertaruhan, ongkos semuanya. Bayangin saya keluar dari bank, anak saya 3 di bawah 5 tahun semuanya, bayi bahkan ada yang pada saat pulang haji, berangkat haji itu ada bayinya gitu. 2009 itu saya punya anak ketiga bayi. Jadi harus, ya sudah. Tadi ya, saya sudah mendapatkan message dari Gusti Allah. Nih tak kasih rumah sesuai dengan permintaan kamu. Ini kan istikharah dengan indikator.
Saya kan bukan orang yang iya. ahli nucum seperti Jadi jenengan. pesannya Gusti Allah mendukung panjenengan itu lewat rumah tadi. Iya. Ya, Jadi oke. kalau kita jangan teman-teman ini jangan sok tahu juga. Istikharoh ini. Iya, iya. Ya kalau kamu nggak bisa membaca istikharoh, ya hati-hati. Harus minta Gusti Allah juga maha bijaksana kan, minta indikator dong. Gitu. Saya Jadi, minta indikator. membaca data. Iya, baca data. Baca data. Mas, oke. Sekarang panjenengan udah dikenal sebagai one of top property businessman lah ya. Nah, dan kemarin kan secara secara aklamasi atau apapun lah namanya itu. Aklamasi. Iya. Itu satu-satunya. Satu-satunya Ray yang aklamasi. Itu panjenengan terpilih sebagai ketua umum Ray. Ray ini kan terkenal banget sebagai para suhunya properti kumpul lah. Begawan-begawan properti ada semua di situ lah. Let's say dulu bos saya kan Pak Ciputra Almarhum kan juga salah satu begawan properti gitu kan ya. Sekarang Pak Budi Harsa gitu ya. Nah, tiba-tiba begitu terpilih sebagai Ray, Mas Joko menghentak dengan Propertinomics. Ini orang apa lagi itu? Orang ngomongin properti lagi lesu apa segala macam, tiba-tiba ngomongin Propertinomics. Apa nih sebenarnya yang dimaui dan ingin dicapai dengan jargon itu, Mas Joko? Sebenarnya ini hal yang menurut saya sih basic standar. Oke. Hanya saya berpikirnya agak mendalam, kemudian tujuannya juga agak looking forward ke depan. Yang pertama, kalau kita pakai data ya, pakai data ya. Dalam 10 tahun terakhir itu backlog itu 13,5 juta, turunnya hanya menjadi 12,7. Iya. Bayangkan. Dari 15 ya. Hampir hanya 10% dalam 10 tahun baru bisa diturunkan. Lah terus kapan? Nah, 12,7 itu hampir 20% kita, penduduk kita yang berkeluarga belum punya rumah. Nanti 2035 proyeksi penduduk kita itu 304 juta dan 66%-nya itu akan tinggal di kota. Kayak apa? Kita ambil contoh karena kita di Solo nih, nuwun sewu Mas Gibran. Itu banyak banyak orang dalam satu rumah, banyak apa bahasanya? Ada satu rumah itu lebih dari 3 kepala keluarga itu banyak di Solo itu. Dan itu harus kita pikirkan. Boleh Mas saya yang memikirkan itu caranya. Itu artinya ini kalau mau dikasih makan gratis bagus. Tapi stuntingnya akan tetap tinggi. Karena apa? Kehidupan mereka, rumah mereka akan tetap jorok. Hanya dengan perumahan yang terkelola, terencana, maka bisa memberikan rumah yang layak huni. wis ngerti cara nih itu? Oh ya ngerti no. Nara ngerti Mau ya. mau ngomong ya? Ya. Kalau nggak ngerti ya mulih desa. Jadi itu 2035 304 juta, 66% hidup di kota. Bayangkan. Ini juga berbicara untuk hemat infrastruktur. Kalau rumah-rumah itu direncanakan dengan baik, maka minimal 3 akses itu bisa dikelola dalam satu titik. Apa itu? Akses pendidikan, akses sosial, akses bekerja. Sehingga apa? Murah kan infrastruktur pemerintah. Iya, Gitu. Karena dan itu akan mengurangi kemacetan dan lain-lain pasti. Nah, itu Dampaknya hemat energi dan lain-lain itu kan ya. Tempatnya begitu. Ya, yang keempatnya dengan pengelolaan seperti itu, maka tadi apa? Satu, karyawan ataupun buruh itu bisa menghemat biaya perjalanan. Mereka bisa nabung gitu loh. Nah, bagi Indonesia, bagi negara ini 71,4 triliun itu insya Allah tidak nambah lagi. Apa itu 71,4 triliun? Oh, ngerti dong. Apa itu? Itu adalah subsidi oil and gas yang dibakar setiap hari Karena akses jauh. Ya. Karena kemacetan. Setara 2,2 juta. Anda komprehensif banget melihatnya. Oh, CWNS.
Enggak, kita bertanggung jawab atas posisi saya sebagai ketua umum. Saya bertanggung jawab sebagai orang yang ngerti di situ, maka harus saya speak up. Jadi ini konsep Mas Joko ini executable. Iya, executable. Dan resourcesnya pasti affordable. Affordable. Kan kita bisa Oke. mengatakan you can't manage, you can't account it. Jadi sebelum saya bicara, saya sudah menghitung. Oh sih. Gitu. Dan memang pemain di situ ya. Saya bukan pemain, saya pelaku. Iya, betul. Kalau Memang pemain itu yang pebisnis di situ. 271 gitu tadi ya, itu pemain ya. Ampun. Jadi Mas, kalau itu dieksekusi, let's say nanti, aku coba membayangkan aja ya, pemerintahan baru nanti kepincut nih, karena ini masuk akal gitu ya, masuk akal dan secara benefit banyak banget gitu ya, accessibility, menghemat infrastruktur, membuat productivity buruh naik, membuat hidup lebih sehat gitu ya. Nah, kira-kira stunting juga tertangani sekaligus. Nah, lahan dan sebagainya ada masalah nggak? Nah itulah pentingnya Mas Joko ditanya. Gimana? Menurut penjelasan Anu jenengan gimana? Jadi begini, property economic ini mendasarkan 4 pilar. Oke. Yang pertama adalah institusional. Institusional di sini berarti harus ada sebuah kementerian atau badan. Kalau saya harus ada Menko nih. Menko Perumahan. Karena apa? Sektor ini sebenarnya big giant yang bisa digunakan. Kemenko malah? Iya, Menko. Oke. Kita bandingin Singapura deh. Itu yang Oh iya, kalau di India aja ada juga menteri pertekstilan ya. Iya. Dalam konteks yang berbeda ya. Di India itu ada menteri pertekstilan kan, memang itu big business. Kenapa tidak business. problem big backlogs ini juga ditangani dengan itu juga caranya? Ya karena kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini ada 6 sampai 7 kementerian yang mengurusi masalah perizinan Rumah. di sektor properti. Itu yang membuat backlog ya jadinya. Salah satunya. Itu one off lah ya. Iya, salah satunya. Salah Iya. satunya. Yang kedua, institusional adalah perbankan yang punya kapasiti untuk memfasilitis pembiayaan perumahan. Itu saat ini kita sebutlah namanya BTN, tapi kita tahu kan BTN juga mengandalkan APBN ketika untuk mendelivery perumahan yang MBR. Sisanya market share yang dimiliki BTN kan juga tergerus semakin mengecil, bukan dominan, meskipun perintahnya pemerintahan untuk memfasilitasi perumahan atau bank yang fokus pada perumahan. Berarti ada problem finansial di sana. Yang kedua, pilar kedua adalah mengenai pembiayaan. Rezim pembiayaan yang ada sekarang kan secara APBN itu hanya 0,5%, imagine. Dan sekarang nempel di Kemen PU-Pera. Ya. Dan anggaran yang ada untuk perumahan itu nggak sampai 10% dari Kementerian Perumahan. PUPera ya. Artinya memang nggak ada fokus, nggak ada yang peduli dengan perumahan ini. Kalau dari sisi angka itu, atau setidaknya memang ini terpinggirkan kan begitu bahasanya seperti itu. Yang ketiga dari sisi kebijakan, kebijakannya itu kan wis tidak bisa dilihat atau diukur sebagai kebijakan yang berpihak. Ya karena Pak, memang pemahamannya tuh belum sampai ke sana. Bayangin, setelah by data properti ini sudah memberikan PDB 14%, serapan tenaga kerja sampai 17 juta, kemudian ke APBN kontribusinya sampai 9%, kemudian untuk memberikan penurunan terhadap kemiskinan 7-8%, belum PAD 35-55%. Hafal semua ya? Iyalah. Iya. Nek nggak pegang data nggak mungkin ngomong juga kan? Iya. Artinya itu ternyata nggak dianggap cukup. Apakah ini nggak seksi? Nah, saya terakhir ya ini pemahaman itu memang. Makanya kita sosialisasikan melalui properti economic itu biar paham. Setelah paham, maka akan ada keberpihakan. Setelah ada keberpihakan, maka akan ada kebijakan. Terakhir, memang Presiden Jokowi sudah
memberikan PSN di sektor properti. Cuman kok hanya ya parsial, gitu. Cuman PIK sama PSD. Saya berharap ya prasangka baik saja lah. Kita prasangka baik saja. One day PSN-nya itu adalah properti nasional. Karena apa? Karena satu, industri properti ini satu indikator untuk kesejahteraan. Mau ngomong apapun, kalau nggak ada rumah layak huni, itu belum sejahtera, belum negara maju. Ya namanya kan sandang, pangan, papan. Iya, kesejahteraan, welfare state. Yang kedua, perumahan ini adalah sektor padat karya, menyerap tenaga kerja. Iya. Lokal kontennya banyak. Lokal konten, backbone-nya adalah 185 industri. Ya. Bayangkan, begitu ada kebijakan, maka yang bergerak first itu adalah 185 industri tadi. Ekonomi langsung begini kan? Oh iya, langsung panas, mesin ekonomi panas, ada induksi manetnya, tumbuh ekonomi sekitarnya, pendukungnya, ada pendapatan naik, bahkan mereka-mereka yang belum punya ikut pendapatan naik. Jadi saya sudah ketemu sama Presiden terpilih Pak Prabowo itu 3 kali. Sudah bicara ini? Sudah bicara ini. Beliau sampaikan bahwa satu, untuk berbicara mengenai adanya Kementerian Perumahan Perkotaan, beliau wait dahulu karena harus ada nomenklatur, beliau harus menjaga posisi Pak Jokowi, kan begitu. Ya. Yang kedua, terkait mengenai pentingnya kebijakan atau perhatian pengadaan perumahan itu adalah dimengerti dan akan support menjadi sebuah kebijakan. Keren loh. Gitu. Keren banget. Ya kalau niat baik itu memang butuh perjuangan. Tapi insya Allah hasilnya baik. Mas Joko bicara dalam konteks multiplier effect tadi itu tepat banget. Ya. Relevan banget. Karena kalau itu nanti bisa jalan efektif, harus jalan. Itu pasti ekonominya langsung bergerak. Ya. Kan sekarang kan properti agak lesu ya. Properti agak lesu karena tadi. Ini nih biar pemerintahan ini Mas Gibran semoga ini dengar nanti. Tolong nih. Mas Gibran dengar ini. Ya. Subsidi yang diberikan terhadap sektor perumahan itu uangnya akan balik, Mas. Ya, subsidinya ya menjadi barang. Apa itu? Rumah. Tumbuh value-nya. Pasti muncul output ekonominya. Yang keempat, Mas, uangnya balik. Makanya kembali menjadi dana bergulir. Beda kalau subsidi buat taruhlah bensin menguap. Listrik, biaya listrik ya, repot lagi. Menguap. Ini mobil listrik misalkan. Saya sepakat kalau subsidi energi itu direlokasi. Ya. Jadi ini tahap kedua seperti November 2014. Gitu. Waktu itu kan relokasi subsidi. Baru orang eneng. Ya. Nah, ini pemerintahan baru itu mestinya berpikir relokasi subsidi energi yang menguap di jalanan untuk subsidi yang lebih tepat sasaran dan menciptakan multiplier efek yang besar. Ya. Kira-kira gitu ya, Mas Joko? Yes. Kalau saya setuju. Namanya siapa ya? Tapi menarik ya, Mas ya. Kalau ini jalan, saya berharap jalan ya. Karena pemerintah baru pasti akan mencatat orang Solo itu kalau ya. Kalau kita mah saya berharap jalan ini. Hajar. Karena jelas ya, satu, memang 20% itu angka besar. Hitungan jenengan. Nah, hitungan Mas Joko. Ini jalan, kemudian backlog yang 12 juta ini kira-kira dalam berapa tahun bisa berkurang drastis? Pasti sudah ada hitungannya dong. Ya. Jadi begini. Setiap tahun angka pertumbuhan kebutuhan itu sekitar 600 sampai 800 ribu. Ya. Jadi kalau kita hanya memperhitungkan 1,5 juta saja per tahun, itu kita butuh 10 tahun. Oke. Ya. Butuh terobosan dong. Butuh terobosan. Nah sekali lagi, angka 1 juta, 1,5 juta, bahkan 2 juta. Nah kalau saya berfokus kepada pengadaan perumahan bagi masyarakat kecil. Bagi masyarakat perkotaan yang terdesak, bagi masyarakat yang non fixed income, mereka yang terpinggirkan oleh sistem dan sebagainya. Saya akan berbicara ke sana dan itu hitungan saya, Ray bisa memberikan support 1,5 juta. Sisanya silahkan deh
ada kementerian ataupun dari sektor komersial dikelola yang lain nggak apa-apa. Tapi memang kita harus ada Kementerian Perumahan Perkotaan sehingga satu bisa bicara anggaran, bisa bicara kebijakan, bisa bicara support, menggalang support, dan banyak hal yang harus dikerjakan seperti itu. Jadi bagi yang belum paham ya, yang disebut backlog perumahan itu adalah jumlah kebutuhan rumah ya buat warga yang tidak bisa dipenuhi. Tiap tahun tuh nambah terus gitu ya. Nah, belakangan kan coba dipenuhi tapi pelan sekali tambahannya. Dari 13 jadi 12 ya Mas ya. Ya 13,5 berkurang 1 juta doang. Iya. Dalam waktu 10 tahun Pak Jokowi. 800.000. Nah, dalam waktu 10 karena tahun. kebutuhan tiap tahun ada, Ya. tapi kemudian pembuatannya tidak secepat gitu Sampelnya, ya. Pemenuhan kebutuhannya. Jadi kenapa kita ada propertinomik? Karena tidak akan ada hasil yang berbeda kalau dilakukan dengan cara yang biasa. sama. Mas Joko, saya jadi pengen tahu. Mas Joko kan kemarin ini bajunya aja. Ngeri bajunya ya. Ya, bajunya ngeri ya. Yang ngasih Mas Gibran ini. Nah, ngaku toh. Jadi kemarin kan tim sukses dalam tanda kutip ya. Dan memang saya lihat nempel terus gitu ya. Nah, dan sekarang tinggal nunggu MK. Ya prosedur gitulah ya yang memang harus dilalui gitu ya. Nah, kira-kira penjenengan seberapa yakin ya ini akan terjadi akselerasi ya, di under Mas Gibran dan Pak Prabowo dan Gibran ini dalam upaya untuk tadi tentu bukan ngomongin makan siang gratis saja gitu ya, akan terjadi akselerasi perubahan ekonomi, kesejahteraan rakyat, termasuk juga di sisi perumahan. Sebagai orang dalam gitu ya, melihatnya gimana Mas Joko? Ya, dalam apa Mas? Oke, begini. Pilpres ini kan sebenarnya sudah kita lakukan beberapa kali dan kita terbiasa bisa mengelola itu dengan baik gitu ya. Bahwa sekarang menjadi agak hangat karena apa? Karena dulu lawannya Pak Jokowi, sekarang jadi jagoannya Pak Jokowi kan begitu aja. Pak Prabowo itu kan gitu. Sehingga hal-hal yang berkaitan itu relatif jadi lebih agak beda gitu ya. Dulunya ada yang merasa satu kubu ternyata beda kubu lah gitu. Tapi kita mesti menerima itu sebagai sebuah dinamika loh. Keniscayaan aja, sunatullah aja, nggak apa-apa. Dan ketika saya menjadi tim di TKN itu Dire sendiri juga ada kawan kita yang kurang setuju dan sebagainya. It's okay, kita bisa kelola dengan baik. Dan saya ini boleh dicatat, saya satu-satunya ketua umum asosiasi yang pasang badan, pasang nama. Iya lah, saya baca nggak ada kecuali nama Mas Joko. Nah, artinya saya juga ikut kampanye, saya juga bikin baliho dan dipasang di Jawa Barat, Jawa Tengah. Bahkan di Solo kan ada foto saya dicenggung sama Pak Prabowo. Gitu. Itu saya bagian dari, saya memang orangnya black or white. Gitu. Aktivis tadi ya? Ya, jadi saya meyakini ini harus tetap bergerak, ini harus tetap berkesinambungan seperti itu. Itu yang saya lakukan. Dan Anda kalau mau cek tahun 2022 saya sudah menunjuk terhadap Mas Gibran. Nanti coba di googling. Saya menyatakan 3 alasan bahwa seorang Gibran itu akan begini-begini. Ada 3 alasan itu. Iya. Bukan dukun ya? Ya, bukan dukun. Pasti pakai data toh. Fast learner, ya. Terus inisiatif. Nah, yang ketiga itu nyambungan begitu. Dan relevan dengan political behavior para pemilihnya. Gitu. Iya nggak? Nah, di situ. Jadi mungkin Mas Gibran tuh kenapa atau Pak Jokowi atau yang memilih Mas Gibran itu jadi cawapres itu mungkin lihat analisa saya tadi. Kalau ini agak GR ini, agak GR ini. Ya nggak apa-apa daripada rendah diri kan begitu. Jadi teman-teman Gen Z ini ya, ada 3 hal pokok yang pengen saya sampaikan. Yang pertama,
Satu, positif aja, berpikir. Ya, positif. Yang kedua, Anda harus segera memutuskan bergerak kemana. Ya, Anda punya kapasitas untuk punya akses banyak, informasi banyak, tetapi Anda harus memilah apakah Anda akan dijajah oleh banyak informasi, banyaknya akses itu, tapi Anda nggak akan kemana-mana. Memilah dan kemudian memilih harusnya. Iya. Oke. Yang ketiga, pijakan dan kamu tidak harus mengikuti behavior yang sekarang bergerak terus dan itu akan selalu bertumbuh karena apa? Dan berubah. Kamu harus menjadi entitas tersendiri. Oke. Gitu. Itu yang saya lakukan ketika saya memutuskan menjadi dari seorang profesional menjadi seorang entrepreneurship dengan segala keterbatasan dan ketika engine saya start, saya nggak pernah noleh, gaspol terus. Oke gas. Sekarang ngomong kayak gitu enak ya. Iya. Oh iya, dan bukan masalah enak, kita harus meyakini itu. Iya. Memang dari awal udah begini, yakin. Kalian harus berani mengatakan kalau dia bisa, saya harus bisa. Kalau dia nggak bisa, saya harus bisa. Jadi memang harus bisa. Apapun risikonya, apapun at any cost, apapun tantangannya. Nah, kalau saya punya keterbatasan, sepanjang itu bukan besi terbang ke atas, saya tetap mau belajar. Itu hanya jatahnya Habibie bikin pesawat. Nah itu nggak berani ya, nggak berani melampaui itu. Bukan, wangel kita ya. Belajarnya harus susah. Tapi kalau yang lain, ya, kita mesti believe lah bahwa kita bisa belajar setidaknya. Gitu. Dan sudah punya evidence kan. Ya. Mas Joko sudah membuktikannya sendiri gitu kan ya. Dan ingat teman-teman ya, saya itu kayak band dulunya itu juga apa namanya kayak orang nggak jelas juga. Ketika kuliah saya juga bolosan, nyekel tukang parkir, bikinin skripsi orang, maklar apapun. Jadi jangan punya alasan Anda untuk kalah karena itu semuanya. Oke. Jangan, Anda semuanya punya kesempatan untuk tumbuh semuanya. Saya buktinya. Ya, saya pernah yang namanya makan malam itu hanya sekedar minum air sumur, itu pernah saya lakukan. Saya hanya saja saya tetap dari dahulu pun sudah punya keyakinan, punya keinginan, punya roadmap yang saya yakini dan saya kerjakan. Jadi, you have to believe it. Gitu. Keren banget ini. Mas, aku boleh tanya nih kan? Boleh. Kalau diajak masuk? Wah itu jawabannya Mas Gibran itu. Sengaja sopo. Sengaja sopo. Siapa yang menawarkan? Diajak kemana kan repot. Iya. Kita mah kerjakan yang bisa kita kerjakan. Dan waktu mengerjakan itu harus memberikan manfaat. Dan itu yang paling penting. Kata kunci manfaat. Ya. Kalau nggak memberi manfaat mati aja. Kan saya udah minta sama Gusti Allah itu. Mimpi yang belum kesampaian so far dalam bisnis penjenengan apa hari ini? Ketua REI sudah gitu kan. Itu kan dedengkotnya para pebisnis yang mohon maaf ya, penjenengan kan minoritas di bisnis properti. Saya pengen punya, kita bisa harus punya kota modern di Jawa Tengah. Di mana? Di Jawa Tengah. Jadi saya pengen bisa membangun satu kota, satu kawasan kota, perkotaan di Jawa Tengah. Daerah mana kira-kira? Saya nggak tahu. Belum tahu tapi ya? Belum tahu. Karena ya kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Barat. Satu, saya itu pribumi pengen punya kebanggaan. Iya makanya. Sorry. Saya bilang tadi Anda ini minoritas gitu kan. Saya pengen. Kalau kita bicara REI ya. Pengen mengatakan itu ya. Pengen punya kebanggaan lah. Iya, kita harus bisa. Wah, tak doain. Amin, bisa. Amin. Doakan ya. Bisa. Warga Jawa Tengah. Nah, bisa. Biar ada kebanggaan orang Jawa Tengah itu.
Nggak lama ya. Dan hitam mudah-mudahan ya. kulitnya. Merinding toh. Iya, iya. Merinding toh. Iya, iya. Itu yang pengen saya lakukan. Tapi mimpi ini udah diucapin loh Mas. Ya, bismillah. Bismillah. Ini kelihatannya bakal segera dapat jalan nih, terrealisasi. Iya, harus bisa. Harus bisa. Wah Mas Joko, ini kalau kita lanjutin obrolan, wah, Ya, bisa kemana-mana. Siapa tahu ini dengar sama Mas Gibran. Dengarlah nanti pasti lihat lah. Mas, makasih ya atas waktunya, atas obrolannya yang sangat bergizi menurut saya. Bukan hanya makan siang gratis demi gizi baik, tapi ini obrolan ini di bulan puasa ini sangat bergizi. Jadi sahabat Indonesia, apa yang disampaikan Mas Joko tadi saya kira sangat inspiratif dan kita bisa kalau kita mau. Kita bisa kalau kita yakin. Kita bisa kalau kita coba gitu ya. Bukan coba, Ya. kerjakan gitu kan. Kalau coba-coba tendang aja. Ini lebih keras lagi ini kan. Jadi jangan pernah underestimate dengan kemampuan kita. Ini sebelah saya ini membuktikan bukan siapa-siapa tapi kemudian menjadi siapa-siapa. Nah, kita tunggu habis ini menjadi apa gitu kan. Jadi begini Mas, kalau Ya. ini ada sedikit ya. Kalau kita berupaya, itu ada potensi kita ada hasil, keberhasilan. Kalau Tapi diem? kalau nggak pernah melakukan itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan, kita juga belajar sesuatu di situ. Oke. Makanya sehingga apa? Apapun taruhlah yang dicapai itu tetap ada growth di sana. Ya. Yang ketiga, yang dilakukan itu kebaikan. Kenapa harus takut? Nah, Gitu loh. jadi Makanya jangan takut ya. Jangan takut berbuat baik. Berbuat baik. Itu. Jangan takut berbuat Jangan baik. takut berbuat baik. Ulangi sekali lagi. Jangan Jangan takut takut berbuat berbuat baik. Oke, Mas Joko, terima kasih. Sun. Luar biasa. Sukses Sehat terus. selalu, sukses terus. Nanti kapan-kapan kita lanjutin obrolan. Ya, makasih semuanya. Ya. Jadi, sahabat Indonesia, demikian obrolan saya dengan Mas Joko. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Expos Indonesia di lain kesempatan. Salam.